Ya, informasi tentunya yang cukup membuat kita harus mencari tahu bagaimana keberadaannya, kebenarannya. KPU ini dibobol datanya oleh hacker. Nah, kemudian bagaimana dengan data pemilih? Ini mempunyai kerawanan tersendiri. Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah hadir bersama saya di sini malam hari ini. Sudah ada Mas Ruby Alamsyah, pakar digital forensik. Mas Ruby, apa kabar? Selamat malam. Selamat malam. Ya, bergabung juga bersama kita Komisioner KPU ada Pak Idam Holik. Dan juga bergabung, selamat malam Pak Idam Holik. Selamat malam Mbak. Baik, dan juga malam, bergabung malam Mbak Titi. Bersama kita Mbak Titi Anggra ini Perludem, dari Perludem sudah bergabung bersama kita. Mbak Titi, selamat malam. Selamat malam Mbak, Pak Idam dan Pak Ruby. Ya, Pak Idam, sudahkah kemudian ditemukan oleh KPU bahwa betul kpu.go.id ini dibobol oleh hacker? Saya ingin meralat dulu judul yang tertulis di layar ini, ya. Di sini tidak menggunakan tanda tanya, jadi ini baru dugaan, ya. Kalimat yang ditulis oleh ini, ya. Ini kalimatnya kalimat deskriptif, bukan kalimat pertanyaan. Jadi KPU tegaskan itu baru dugaan dan KPU saat ini sedang melakukan pendalaman sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ketua KPU Republik Indonesia. Oke, tapi dari hasil penyelidikan yang masih terus berlangsung sampai saat ini Pak Idam, apakah kemudian ada indikasi-indikasi yang mengarah ke sana? Saat ini gugus tugas keamanan siber sistem informasi KPU sedang melakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan dugaan yang beredar luas di media massa tersebut. Mengacu pada yang pernah terjadi di bulan September 2022 yang lalu, yang dimana katanya waktu itu di situs KPU diduga bocor, ya ternyata tidak juga pada waktu itu, ya, kasus Biorka tersebut. Saat ini KPU sedang mendalami dugaan tersebut, ya. Gugus tugas sistem keamanan siber ini sedang bekerja. Oke, memang seperti apa sebenarnya sistem yang digunakan oleh KPU sendiri sih Pak Idam? Ini kan hajatannya sebentar lagi, 76 hari lagi. Sistem seperti apa yang digunakan oleh KPU? Kalau kita berkaca sebelumnya kan ada dugaan juga, walaupun kemudian ternyata tidak begitu kan. Nah, kok bisa kemudian ada indikasi-indikasi yang memunculkan mengarah pada pembobolan data yang dilakukan oleh hacker? Baru dugaan ya Mbak, belum pada tindakan pembobolan itu sendiri. Jadi dugaan itu yang perlu kami tegaskan agar pemirsa di Indonesia ini tidak bingung menerima berita ini, ya. Berkaitan dengan hal tersebut tentunya KPU selama ini terus memelihara sistem keamanan siber KPU, ya. Gugus tugas keamanan siber sistem informasi KPU itu setiap hari memonitoring semua sistem informasi yang digunakan oleh KPU mengenai keamanannya. Dan kami juga terus meningkatkan kualitas software keamanan yang digunakan dalam sistem informasi KPU. Oke. Dan berkaitan dengan data yang beredar luas di media massa tersebut yang diberitakan, ya, kami juga ingin bertanya apakah benar data tersebut itu adalah data milik KPU atau bukan. Oke, baik. Mas Ruby, kalau melihat dugaan, ya kita masih bicara dugaan ya, karena ini KPU kan mengklaim masih melakukan penyelidikan terus. Adanya dugaan kasus peretasan ini seperti apa? Ya, kalau disebut dugaan sah-sah aja sih ya bagi pihak yang diinformasikan terbobol gitu. Tetapi simpel sebenarnya kami yang orang-orang IT itu apalagi di KPU juga banyak, apalagi gugus tugas tadi juga ramai. Itu simpel sebenarnya untuk nggak perlu waktu berdua hari begini untuk memastikan itu data KPU atau bukan. Itu satu. Kedua, dengan cara kita yang orang luar KPU aja itu simpel, dengan sampel 500.000 yang diberikan oleh pelaku di forum tersebut, itu kita bisa verifikasi kok semuanya. Dan data itu kalau nggak salah saya baca tadi ada beberapa berita menyebutkan KPU bahwa data mereka juga di-share, data tersebut juga di-share ke partai politik. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah data yang bocor yang terinfo dan diberikan sampel oleh pelaku itu NIK-nya lengkap. Plus juga nomor kartu keluarga lengkap. Lalu dari 500.000 itu kalau kita pelajari itu dari 2 kabupaten, satu Kabupaten Siak di Riau dan sekitar 390 ribuan, serta Kabupaten Sorong Papua Barat sekitar 100 ribuan. Nah,
Di situ kita ambil random, cek aja semua data yang ada di sampel itu ke sistem KPU yang cek DPT online. Itu kita cek semua, bukan semuanya, kita cek random, semuanya benar. Semuanya benar, bahkan setelah pakai sistem cek DPT online KPU dari data sampel itu, malah kita mendapatkan data baru, yaitu berupa alamat lengkap. Misalnya ada di situ ada nama saya, NIK-nya saya masukin ke cek DPT online KPU, langsung muncul nik saya, kartu keluarga saya yang sudah di masking, sudah di bintang-bintang, tapi alamat lengkap saya ada. Padahal yang di sampel itu tidak ada alamat lengkap gitu ya. Nah, sedangkan kabupaten, kelurahan, RT, RW semuanya sama. Jadi simpelnya sih, walaupun ini masih dugaan, tetapi dugaannya kuat atau lemah? Data ini yang punya siapa, ownership-nya siapa, selain KPU gitu loh. Ini datanya selengkap ini gitu loh. Kalau dibilang ada pihak lain yang mengakses atau punya juga data yang sama 100% persis dengan KPU, berarti salah juga dong. Ada men-sharing data tersebut padahal datanya wewenang KPU saja. Nah, kalau berkacanya kepada kasus yang sebelumnya tahun 2022 seperti yang dari Biorka tadi, menurut saya itu nggak bisa apple to apple. Ini dua hal yang berbeda, dua hal yang sangat berbeda. Ini kasus dugaan pembobolan data KPU DPT 2024 yang terbaru alias gitu lah. Sesimpel itu aja, dan semua datanya yang random kita cek itu terverifikasi secara tepat di sistem KPU itu sendiri. Gitu. Jadi match yang kita semua orang bisa ngecek secara online di sistem KPU itu semuanya match, apalagi yang mesti disanggah gitu. Mas Ruby, tapi begini, kalau ini tidak apple to apple, tapi case-nya kan pernah terjadi, dan ini walaupun masih dugaan, ada dugaan terulang kembali. Ini artinya sistemnya yang lemah atau hackernya yang canggih? Kalau melihat kebetulan di kasus dugaan pembobolan data ini, itu kebetulan si pelaku menampilkan sebuah screenshot tampilan sebuah web aplikasi berupa dashboard. Dashboard para pengguna atau admin Sidalih KPU. Nah, dashboard ini terkesan pelaku menampilkan itu mau menginformasikan bahwa saya tidak membobol sistem mereka secara langsung ke database-nya yang biasanya dilakukan oleh para pembobol sebelum-sebelumnya. Tetapi ada kemungkinan pelaku hanya mendapatkan username, password, serta akses tertentu untuk ke dashboard tersebut sebagai user atau admin KPU. Sehingga dia bisa mendownload, bisa mengakses data dan akhirnya mendownload semuanya 240 juta data dan 240 juta DPT yang udah confirm, tetapi si pelaku menyebutkan lagi tuh row-nya ada 257 dan itu adalah pattern yang sesuai ataupun parameter yang sesuai yang ada di database ini. Jadi nggak usah bingung. Ada DPT cuma 204 nih, lalu ntar ada yang bilang ini data yang dia bilang 257 itu sesuatu yang biasa kok di sebuah tabel database. Ada data DAM, ada data lain-lain. Nah, tapi yang fix, yang unik, confirm 204 juta. Mbak Titi, ini memang tidak bahaya, sudah 76 hari jelang pemilu, tapi KPU masih juga menghadapi ancaman dugaan peretasan data. Iya, kalau kita perhatikan dan kita juga belajar dari pemilu-pemilu terdahulu ya Mbak, soal peretasan data ini bukan yang pertama. Jadi dalam pemilu terdahulu juga ada isu yang sama. Mestinya memang sejak awal ini sudah menjadi evaluasi yang harus diantisipasi terkait dengan serangan siber, karena KPU hampir seluruh tahapan pemilu mengelola tahapan pemilu menggunakan teknologi informasi, sistem teknologi informasi, mulai dari pendaftaran partai politik dengan Sipol, lalu pencalonan dengan Silon, dan sekarang juga pemutakhiran data pemilih kan dengan Sidalih. Dari sisi pelayanan kepada pemilih, terus terang ini sangat bermanfaat karena kita bisa mengecek dan ambil peran, bahkan layanan Sidalih yang sekarang itu sudah menyertakan geotagging lokasi TPS begitu ya. Jadi perkiraan di mana TPS itu akan berada. Nah, dalam konteks layanan itu oke gitu ya, dan itu sangat melayani.
Tetapi memang akses kepada data itu sangat banyak, Mbak. Dari mulai misalnya sumber pemutahiran data pemilih itu kan adalah DP4, daftar penduduk potensial pemilu begitu. Dan itu semua menggunakan dokumen elektronik, diserahkan kepada KPU, ada sinkronisasi menjadi DPS, daftar pemilih sementara, lalu kemudian menjadi DPT, daftar pemilih tetap. Sudah menjadi DPT, kemudian partai politik bisa mendapatkan cakram padat yang tidak bisa diubah, dan itu berupa soft copy. Jadi kalau bisa dibilang nih, data kita nih sudah kemana-mana begitu ya dari sisi soft copy begitu. Nah, tentu saja hal ini yang kita khawatirkan adalah jangan sampai dia berkelindan dengan persoalan-persoalan berikutnya. Ini menjadi warning yang perlu diantisipasi dan dalam konteks merespon mitigasi risiko dan mitigasi krisis tahapan begitu ya. Karena akan ada tahapan-tahapan lain yang juga menggunakan teknologi. Meskipun situng misalnya atau sirekap itu bukan instrumen utama tapi alat bantu, tapi kemudian kalau ada kendala itu bisa menjadi keraguan-raguan terhadap proses pemilu. Pasti Pak Idam sangat memahami di 2019 ketika misalnya sistem teknologi informasi penghitungan suara pada waktu itu performanya kurang baik begitu ya. Itu kan dipolitisir atau kemudian dikait-kaitkan dengan persoalan mohon maaf legitimasi hasil. Bahkan ada calon yang pergi ke Mahkamah Konstitusi, itu persoalan bahkan ahlinya semua menyoal soal kredibilitas teknologi yang digunakan oleh KPU. Jadi dalam konteks ini saya kira apalagi pemilu kita sangat kompetitif, sangat persaingannya ketat, hal-hal yang sejatinya benar saja bisa dibelokkan, apalagi kemudian ketika itu ada celah begitu. Oke, bicara soal kredibilitas, nampaknya KPU juga perlu menginformasikan kepada masyarakat sebenarnya seperti apa sistem yang digunakan, level pengamanan seperti apa juga terhadap data pemilih yang diimplementasikan. Kita akan bahas lengkapnya nanti, usai jeda kami kembali.